Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kita masih di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya adalah sebuah alur hubungan kamu dan dia yang koneksinya ini masih digantungkan. Hubungan kamu sama dia tuh masih digantungkan untuk saat ini. Dan kita akan cek tentang alur hubungan kamu bersama dia. Apakah akan ada titik temu atau tidak? Atau justru sahabat kebahagiaan memilih sebuah keputusan lain di sini. Lalu bagaimana untuk energinya dia? Apakah dia bisa memberikan sebuah kepastian terhadap hubungan ini atau tidak ya? Oke. Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya bersifat general, terkadang resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain ya. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar ya. Biar energi positif itu akan selalu menaungi energi sahabat kebahagiaan. Oke. Untuk energi pertama, kita akan cek tentang hubungan kamu dengan dia. Bagaimana sih hubungan kamu dengan dia? Yang notabene ini adalah digantungkan. Oke, kita akan cek bersama-sama. Hubungan kamu dengan dia yang digantungkan. Bagaimana alur ceritanya? Di sini Kevin menggunakan kartu standar ya, menggunakan Universal White Tarot atau kartu RWS agar kita bisa sama-sama belajar menggunakan kartu tarot. Oke, untuk energi pertama di sini keluar kartu Ace of Swords, ada kartu Three of Pentacle dan ada kartu 8 pedang. Terkait itu semua, bagaimana hubungan kalian di sini? Sebenarnya sih masing-masing di kalian tuh merasakan sebuah kerinduan ya, tapi kerinduan ini terkadang tertimpa oleh ego. Egonya itu paling banyak di sini karena masing-masing dari kalian itu merasa bahwa dirinya itu tersakiti. Kamu merasa tersakiti, dia merasa tersakiti. Namun tidak ada sebuah bentuk emosional untuk bisa bertemu satu sama lain, untuk mengutarakan kata maaf. Sehingga yang kami lihat, kalian itu justru terjerat di dalam sebuah pemikiran, terjerat di dalam sebuah angan-angan semata. Ketika yang satu merasa tidak puas, yang satu merasa tidak puas, yang ini atau sahabat kebahagiaan membutuhkan kata maaf. Yang ini juga sama, membutuhkan kata maaf. Tapi kalian sama-sama diem, tidak mengutarakan apapun di sini. Sehingga hubungan kamu ini terpaksa terjerat di dalam hubungan yang menggantungkan seperti ini. Sejatinya, dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia merasakan sebuah kerinduan. Di dalam kartu tarot, kartu Three of Swords ini sebenarnya memiliki makna tentang sebuah kerinduan. Rindu yang tertahan, tapi karena banyak sekali perasaan-perasaan yang meliputi rasa kekecewaan, ketidakterimaan, inilah yang membuat perasaan rindu ini tidak tersampaikan. Masing-masing di antara sahabat kebahagiaan dan dia, ini pengen banget diperhatikan satu sama lain. Mencoba untuk menahan siapa sih yang akan memulai duluan, siapa sih yang akan mencoba untuk membuka komunikasi di sini. Sama-sama menahan diri. Sebenarnya kalian sama. Apa yang sahabat kebahagiaan inginkan, apa yang sahabat kebahagiaan butuhkan, dia juga sama. Tapi karena ada ego yang kuat di sini, sehingga membuat sahabat kebahagiaan ini untuk memilih menunggu. Sama-sama memilih untuk menunggu. Karena apa? Tidak ada yang mengalah dalam hubungan ini. Ini adalah energi terbesarnya ya, bahwa tentang alur hubungan kamu dan dia yang masih digantungkan, ternyata tidak ada yang mengalah untuk membuka sebuah komunikasi di sini untuk mengutarakan kata maaf. Ya, mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan mencoba untuk mengutarakan kata maaf kepada dia, namun tidak direspon sama sekali oleh dirinya dia. Ini karena apa? Orang ini atau si dia merasa belum mendapatkan sebuah kepuasan, terutama dari kata maaf. Mungkin selama ini sahabat kebahagiaan mengutarakan kata maaf, atau dia mengutarakan kata maaf, ini cuma lewat chatting doang. Dan bahasa chatting itu pasti beda banget ya ketika bahasanya itu disampaikan dengan cara bertemu, atau mungkin juga dengan cara video call. Karena kalian pasti akan tahu
bagaimana raut ekspresinya dia, apakah serius atau enggak. Tapi selama ini sahabat kebahagiaan mencoba untuk menunggu apakah dia mau video call, mau bertemu atau tidak. Justru tidak ada sebuah pergerakan dari dirinya dia. Tapi sejatinya pikiran dia paling dalam, pikiran bawah sadarnya dia paling dalam, dia sebenarnya menahan rasa rindu. Kangen momen dimana hubungannya itu serasa indah di masa lalu ketika ngejalin hubungan bersama kamu. Ada kartu Ace of Swords ya sahabat kebahagiaan. Ace of Swords ini adalah simbol dari sebuah awal sebuah hubungan, awal sebuah pemikiran. Di sini dia memang ngerasa sebenarnya secara kecocokan keintiman, dia ngerasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menghadirkan sebuah keintiman. Kamu juga rasanya juga sama sahabat kebahagiaan, merasa bahwa dia itu sebenarnya bisa menghadirkan keintiman terutama dari segi komunikasi. Namun beberapa masalah yang terjadi antara hubungan aku dengan dia, terlalu banyak miskomunikasi sehingga membuat hubungan aku terpaksa digantungkan seperti ini. Apakah dia tidak lagi mencintai kamu? Apakah cintanya dia berubah atau tidak? Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Kita akan cek ya. Ini adalah signifikatornya. Bagaimana untuk perasaan cintanya dia? Apakah cintanya dia berubah terhadap hubungan ini atau tidak ya? Apakah cintanya dia berubah atau tidak? Kita cek bersama-sama. Apakah cintanya dia berubah? Oke. Kartunya di sini ada kartu 7 pentacle sahabat kebahagiaan. Apakah cintanya berubah? Sebenarnya tidak berubah di sini. Cintanya masih tetap sama. Dia masih terpaku kepada satu orang saja, yaitu sahabat kebahagiaan. Namun banyak sekali keinginan-keinginan di dalam dirinya dia, sehingga dia untuk fokus kepada sahabat kebahagiaan ini terkadang tidak terfokuskan. Karena banyak sekali iming-iming di dalam hidupnya dia. Orang ini banyak maunya, banyak keinginan. Padahal sejatinya dia itu masih mengharapkan bahwa hubungannya bersama sahabat kebahagiaan itu akan terus berlanjut. Apakah dia adalah tipe orang yang terlalu banyak bermimpi di sini dan terlalu banyak mengandai-andai, sehingga ketika ngejalin sebuah hubungan yang digantungkan seperti ini, dia tidak pernah menemukan sebuah solusi. Ya selalu menunda komunikasi. Istilahnya adalah orang ini kayak gampangin banget gitu loh. Ini ranah cinta loh, ranah cinta yang gak boleh digampangin begitu saja. Karena ini antara perasaan sahabat kebahagiaan dan terkait juga dari segi kepastian hubungan kamu dengan dia. Kalau misalkan hubungannya digantungkan, ini akan menghambat segala bentuk kondisi dari sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun karena aku masih mengharapkan dirinya dia, dan dia itu sering banget tarik ulur dari hubungan ini, yang membuat sahabat kebahagiaan ini terpaksa bertahan di dalam hubungan yang seperti ini. Apakah dia masih ada cinta? Jawabannya masih. Jawabannya dia masih di sini. Namun untuk dirinya dia sendiri belum bisa melihat bagaimana luasnya tentang kesetiaan sahabat kebahagiaan. Dia hanya melihat luarnya saja, melihat hal lain di luar sana karena kemauannya dia itu banyak. Padahal yang tetap setia itu ada di dekatnya dia, yaitu sahabat kebahagiaan. Kita akan cek untuk perasaan cintanya. Oke. Kartunya The Hangman sahabat kebahagiaan. The Hangman ini adalah simbol dari seseorang yang digantungkan di sini. Tema kita memang hubungan yang digantungkan dan keluarnya kartunya adalah The Hangman. Ya, meskipun hubungannya digantungkan seperti ini, tapi di cakra jantungnya dia masih tersimpan nama sahabat kebahagiaan. Terkadang dia itu juga ngerasa masih layak mempertahankan hubungan seperti ini. Namun egonya yang besar bahwa dirinya dia tuh sulit untuk ngutarain kata maaf duluan. Makanya dia masih bertahan di dalam hubungan yang menggantungkan seperti ini. Dia bukan tipe orang yang mudah mengutarakan kata maaf duluan ya sahabat kebahagiaan. Meskipun kesalahannya yang paling banyak diciptakan adalah kesalahannya itu dari dia, tapi dia bukan tipe orang yang mudah mengutarakan kata maaf. Dia masih ada cinta kok sama sahabat kebahagiaan. Kalau kita cek untuk energi selanjutnya, That, ya hubungan ini memang membosankan. Ini adalah bahasa yang ingin dia sampaikan sama sahabat kebahagiaan. Aku sebenarnya bosan dengan hubungan ini bersama kamu, karena warna cintanya mungkin sedikit berubah. Mungkin ada beberapa dari energi sahabat kebahagiaan yang dia tangkap, dia ngerasa kamu berubah. Sehingga dia di sini mencoba untuk bertransformasi dalam hubungan ini. Dia pengen mengakhiri, tapi dia nggak tahan untuk mengakhiri hubungan ini karena dia masih butuh kamu.
Dia masih butuh kamu. Jadi memang ranah dari hubungan kamu dengan dia ini pure digantungkan, dan dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun. Apakah dia takut hubungan ini berakhir? Dia sebenarnya takut. Dia takut hubungan ini berakhir. Yang bisa dia lakukan adalah merenung, menunggu kapan momennya ketika sahabat kebahagiaan ini bisa melepaskan jeratan ini sendiri. Ini simbol di atas ini adalah seseorang yang dijerat loh. Semakin sahabat kebahagiaan di sini dijerat oleh dirinya dia, semakin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa hubungannya digantungkan oleh dirinya dia. Dia merasa bahwa aku masih memiliki kamu, dan aku masih bisa menguasai kamu di sini. Tapi ketika sahabat kebahagiaan sudah mengambil keputusan bahwa oke, kamu tidak ada sebuah keputusan apapun, kamu tidak ada sebuah kepastian dari hubungan ini, aku memilih berpisah dengan kamu, maka dia akan kewalahan. Dan hubungan ini rawan dia itu balik lagi atau mencoba untuk memohon bahwa oke, kita lanjut lagi dong, kamu jangan kayak gitu. Namun dari bujukannya dia, kata maafnya itu tidak tulus, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh bingung. Kamu tuh sebenarnya cinta sih enggak sih sama aku di sini? Aku itu udah lelah loh, aku udah capek. Kita ngejalin hubungan seperti ini digantungkan tuh cukup lama loh. Ya mungkin selama ini aku hanya diperalat oleh diri kamu. Ya mungkin aku menjadi budak cinta kamu di sini, menuruti segala bentuk kemauan kamu. Tapi aku nggak bisa berada di kondisi seperti itu. Aku butuh kepastian. Kapan kamu akan memberikan kepastian untuk aku? Sedangkan kamu bilang sama aku, kamu masih cinta sama aku, kamu masih sayang sama aku. Tapi untuk kepastian seperti ini saja, kamu masih menggantungkan hidup aku. Oke, kita cek untuk selanjutnya. Masih terjerat sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Devil. Jika sahabat kebahagiaan mendesak hubungan ini, apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan adalah diam. Kemudian mencoba untuk membujuk kamu lagi, merayu kamu, membandingkan dengan segala bentuk hal yang membuat sahabat kebahagiaan ini ngerasa bahwa oke, aku akan menunggu lagi. Aku akan beri kamu waktu. Sahabat kebahagiaan hanya seperti mengulur waktu saja di sini. Aku akan memberikan waktu untuk kamu. Tapi ketika sahabat kebahagiaan memberikan waktu untuk dirinya dia, apa yang dia lakukan? Tidak ada sebuah perubahan apapun. Justru sahabat kebahagiaan, ketika kamu mencoba untuk off dari dia, balik lagi. Orang ini datang, ngejerat hubungan bersama kamu. Karena dia pintar ya sahabat kebahagiaan. Dia adalah tipikal orang yang pintar, yang bisa menjerat segala bentuk keinginan dan harapan sahabat kebahagiaan. Istilahnya adalah sahabat kebahagiaan punya harapan apa, kemudian harapan itu ditarik, balik lagi. Energinya seperti itu, terus-terusan. Kamu punya harapan apa? Mau lari ke sana, diambil lagi, balik lagi, ketarik lagi sama orang ini. Dan apakah hubungan kalian ini sebagian ada yang dilakukan black magic? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kita bertemu di kartu The Devil. Ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa hubungannya digantungkan, namun ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk memastikan tentang komitmen, tentang kepastian ini, dia hanya selalu mengulur-ngulur waktu saja. Waktu yang diulur, hubungan kamu itu gak jelas tujuannya itu apa sama dia. Ini ada ranah black magic dan masuk ke ranah pelet. Ada yang dipelet di sini. Lalu selanjutnya di sini. Oke, ketika dia mencoba untuk meninggalkan sahabat kebahagiaan, justru dia masih kepoin kamu. Dia masih kepo, masih cari tahu kamu. Dan ketika sahabat kebahagiaan mungkin ngejalin hubungan dengan orang lain, dia datang lagi ganggu hubungan kamu di sini. Ini dia memang sengaja sih. Dia memang sengaja bahwa gak mau sahabat kebahagiaan itu mendapatkan seseorang yang bisa membahagiakan kamu. Apakah ini ada unsur balas dendam atau tidak? Jawabannya kalau misalkan ada unsur balas dendam, jawabannya adalah iya. Mungkin selama ini sahabat kebahagiaan pernah berselingkuh kemudian ketahuan sama dia. Di sini dia memang sengaja pengen ngegantungin hubungan kamu. Karena sisi dari kartu The Devil di sini ini termasuk juga dari bentuk sisi sesuatu hal yang ditahan dari dirinya dia.
terutama dari ranah benci atau dendam. Ya, kalau misalkan sahabat kebahagiaan merasa bahwa ya aku mau ngejalin hubungan dengan siapapun, dia selalu ngusik. Ini sudah mengindikasi bahwa kamu sama dia tuh nggak baik untuk dipertahankan. Karena sudah jelas ya, alur perjalanannya dia ini memang pengen mutusin kamu, tapi mutusin ini tuh buat sahabat kebahagiaan itu harus ngalamin momen sakit hati dulu, baru dia puas. Padahal sejatinya pikiran bawah sadarnya dia mengatakan bahwa aku tuh sebenarnya masih sayang sama kamu loh. Ya, cinta memang terkadang rumit. Cinta terkadang membuat seseorang ini bisa berubah drastis ketika seseorang ini merasa pernah dikhianati. Ya, entah kamu yang mengkhianati atau dirinya dia yang mengkhianati, kemudian ketahuan sama kamu, tapi dia gak mau untuk meminta maaf duluan sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah indikasi tentang sebuah ego yang paling besar. Orang ini belum bisa berpikir lebih dewasa ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi dari si dia tentang alur hubungan kamu dan dia. Oke. Tentang alur hubungan ini antara kamu dengan dia ya, kita cek bersama-sama. Ada kartu The Sun, ada kartu The Emperor, ada kartu Ten of Cup, ada kartu The Moon, dan ada kartu King of Pentacle. Nah, tentang alur perjalanan kamu dengan dia ini sebenarnya ya, kalau misalkan kalian ini bisa saling memaafkan, bisa saling istilahnya adalah berdamai di sini, hubungannya itu akan menjadi hubungannya lebih cerah loh. Kita balik lagi di kartu The Death. Death di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah transformasi, perubahan drastis dari hubungan kamu. Istilahnya ini adalah hubungan kamu tuh di reboot, di setting ulang. Ketika di setting ulang lagi, dia akan bisa menghadirkan sebuah harapan indah kepada kamu. Tapi kalau hubungan kamu itu terlalu banyak toksik dan tidak bisa dibenerin di sini, tidak bisa diperbaiki, maka hubungan ini memang akan berakhir dan tidak mengisahkan apapun, kenangan kembali. Tapi kedatangannya dia ini akan bisa mengusik hubungan sahabat kebahagiaan dengan siapapun. Ada 2 poin yang kami lihat di sini, yaitu tentang hubungan toksik. Kalau misalkan masih toksik, dia akan gangguin sahabat kebahagiaan kemanapun kamu berlari. Yang kedua, jika sahabat kebahagiaan sama dia bisa memperbaiki akar permasalahan kamu, saling memaafkan di sini, ini ada sebuah transformasi yang bagus dari hubungan kamu bersama dia. The Sun, simbol dari sebuah harapan dan perbaikan. Ada enlightenment di sini yang membersihkan dari hubungan kamu yang toksik. Saling mengakui kesalahannya satu sama lain, meminta maaf, bertemu, dan kemudian komunikasi, ngejalin sebuah keintiman. Maka di kartu The Emperor di sini akan menjadikan sebuah keputusan. Oke, aku mengambil keputusan bahwa kita lanjut dalam hubungan ini, dan kita akan temukan sebuah kebahagiaan. Di kartu The Moon ini juga memiliki simbol dari transformasi. Ada sebuah transformasi dari hubungan kamu. Hubungan ini akan menjadi hubungan yang setia. Oke, jika memang ranahnya di situ kalian sudah bisa menemukan akar permasalahan kamu, saling memperbaiki satu sama lain. Jadi ada 2 poin di sini ya sahabat kebahagiaan tentang alur cerita kita di sini. Ketika hubungannya toksik tidak bisa diperbaiki, maka dia akan menjadi toksik, maka dia akan terus mengganggu hubungan kamu dengan siapapun. Tapi ketika hubungan ini bisa diperbaiki, dia akan memberikan harapan yang bagus, harapan yang cerah, dan bisa kemungkinan hubungan ini tetap langgeng. Yang tadinya digantungkan, ini justru akan menghadirkan sebuah warna baru. Kalian akan ngerasain bahwa momen-momen seperti dulu kala ketika baru PDKT itu akan terulang kembali. Ya, mungkin kita tahu, ketika kita mempunyai masalah yang besar dengan pasangan kita, tapi kita bisa menemukan solusi di situ, kita saling memaafkan, kita saling mengakui kesalahannya, pasti perasaan lega itu akan muncul. Dan perasaan lega itu muncul akan memunculkan perasaan rindu dan tersampaikan. Akhirnya kalian terjalin sebuah koneksi kembali, yaitu tentang sebuah keharmonisan. Coba deh kalian bayangin deh, pernah gak sih saling meminta maaf, bukan hanya di momen lebaran saja, sama pasangan kamu. Dia meminta maaf, kamu meminta maaf, kamu memaafkan dia memaafkan kamu. Ketika hal itu terjadi, ada suasana hati yang sangat indah, membahagiakan, dan kamu bangga dengan momen seperti itu. Kebanggaan inilah
sama-sama bangga, frekuensi kalian menyatu, dan kemudian terjalin sebuah komunikasi kembali, hubungan yang lebih intim dan harmonis. Hubungan ini tercipta ketika seseorang sudah bisa menemukan solusi. Tapi, jika tidak ada sebuah solusi dan masih menanamkan ego, selamanya akan digantungkan. Ketika lari, dia masih mengusik. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk ngeblokir akses hubungan dengan dia masih tetap kepo. Jadi ini adalah cinta yang terjebak. Kalau sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku tidak bahagia dalam kondisi seperti ini, maka putuskanlah. Katakan pada dia, aku butuh kepastian dari kamu. Kamu bisa memperbaiki ini semua atau enggak? Kalau misalnya kamu nggak bisa memperbaiki ini semua, ya sudah, aku memilih untuk mengakhiri hubungan bersama kamu. Dan ketika mengakhiri hubungan ini bersama dia, harus benar-benar dengan keadaan yang baik. Kalau dalam keadaan yang tidak baik, penuh dengan amarah, ini akan menyimpan sebuah dendam dari orang ini. Karena kartunya The Devil. Dia bisa ngusik kamu ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan siapapun. Kalau misalnya kamu udah terpaksa lelah banget, hapus aksesnya dia, baik dari segi komunikasi, apapun juga hapus, agar dia itu tidak bisa mendeteksi keberadaan dari sahabat kebahagiaan. Tapi itu percuma. Karena apa? Dia adalah tipe orang yang pandai sekali untuk mengkorek informasi-informasi yang berada di diri sahabat kebahagiaan. Kenapa seperti itu? Kita balik lagi di kartu 8 pedang. 8 pedang ini adalah simbol sesuatu hal yang terjerat. Jika sudah terjerat, maka segala sesuatunya untuk lepas, dia sudah tahu jejaknya. Apalagi The Devil. The Devil ini simbol dari jeratan. Kalau lepas, si dia tahu jejak kamu. Jadi lebih baik kalau misalkan menyelesaikan masalah ini sama dia, selesaikan secara baik-baik, agar dia itu tidak mengusik kamu. Alur ceritanya ini memang sangat rumit ya, ketika kalian tidak menemukan sebuah solusi dari permasalahan ini. Oke, lalu kita akan cek untuk kartu oracle-nya ya. Di energi kartu oracle-nya ada energi apa tentang alur hubungan kamu dan dia yang masih digantungkan. Tentang alur cerita kamu. Oke, kartunya di sini adalah obfuscate ya, sahabat kebahagiaan. Obfuscate. Ini tentang sesuatu hal yang belum bisa terlihat lebih jelas. Ya, hubungan kamu memang belum bisa menemukan sebuah solusi. Dia pun juga sama, belum tahu solusinya seperti apa karena mata dia hanya tertutup saja di sini. Mata hatinya tertutup. Untuk bisa melalui ini semua mungkin sahabat kebahagiaan perlu perjuangan ya. Bukan hanya sabar tapi sadar. Dan apakah dia bisa memperbaiki ini semua? Energinya di sini untuk matanya dia tuh tertutup. Dan kamu harus benar-benar bisa menyadarkan dia, membuka matanya dia. Kenyataannya seperti ini loh. Aku digantungkan sama kamu itu pahit loh. Coba kamu itu berada di dalam kondisiku. Kalau kamu berada di dalam kondisiku, maka kamu akan tahu bagaimana rasanya hubungan yang digantungkan. Tapi selama ini apa? Dia selalu menutup mata. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Rilis, melepaskan. Ini adalah energi terbaik ya sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan bersama dia, kalau hubungannya digantungkan dan membuat kamu tidak nyaman, lebih baik melepaskan. Melepaskan dengan caramu sendiri. Selama ini sahabat kebahagiaan mengikuti caranya dia, mengikuti kemauannya dia, itu tidak pernah berhasil. Cobalah untuk kali ini, sahabat kebahagiaan, gunakan cara permainanmu sendiri. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan itu tidak selalu dipermainkan oleh dirinya dia. Ya, dia selama ini mempermainkan kamu. Sekarang giliran sahabat kebahagiaan bagaimana mempermainkan dirinya dia. Dengan cara apa? Melepaskan kembali. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan juga bisa melakukan hal yang sama. Dia gantungin kamu, kamu juga gantungin dia. Itu imbasnya juga akan sama. Jadi jangan sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa kamu adalah korban.
kamu adalah korban. Semakin sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa diri kamu adalah korban, maka kamu yang akan selalu tertindas. Maka balikkan itu semua, bahwa aku melepasmu dan kamu menggantungkan aku juga bisa loh gantungin kamu di sini. Selama ini aku ngikutin permainan kamu, dan inilah giliranku, kamu yang aku permainkan. Oke, bisa sekejam itu ya sahabat kebahagiaan ya. Dan pikiran nalar seperti ini dengan membalas dendam seperti ini cukup adil ya. Ketika sahabat kebahagiaan merasa diri kamu adalah korban, maka itu akan membuat sahabat kebahagiaan itu terjerat di sini dan merasakan bahwa kesedihannya itu paling banyak ada di kamu. Cobalah untuk mengubah posisinya, bahwa bukan aku yang digantungkan, tapi kamu yang aku gantungkan. Itu akan membuat kamu makin lebih lega ketimbang sahabat kebahagiaan merasa bahwa diri kamu yang digantungkan oleh dia. Oke, bisa dibalik di sini ya sahabat kebahagiaan. Ini beberapa cara ya. Mungkin cukup licik, mungkin cukup istilahnya adalah membalasnya itu nggak enak. Tapi ini bisa membuat pola pikir sahabat kebahagiaan yang masih mencintai dia, tapi merasa kamu adalah korbannya, sekarang balikan bahwa dia adalah korbanku. Oke. Selanjutnya di sini ada apa? Ada refleks ya sahabat kebahagiaan. Refleks ini juga simbol dari sebuah cerminan ya antara diri kamu dengan dia. Cobalah sekarang posisinya bukan kamu yang dibayang-bayangi oleh dia, tapi dia yang dibayang-bayangi oleh kamu. Makanya apa yang Kevin lihat tadi di sini, bahwa kamu bukan lagi menjadi korbannya dia, tapi dia adalah korbannya kamu. Jika sahabat kebahagiaan membalikkan keadaan seperti itu, maka ini akan lebih melegakan diri kamu. Menjadi korban itu tidak enak. Lebih baik dia saja yang aku korbankan. Dengan apa? Dia ngantungin aku bisa loh gantungin kamu di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Decide. Oke. Untuk energi kartu ini memang sesuatu hal yang sifatnya adalah tidak menyenangkan. Decide ini juga memiliki makna tentang sebuah penipuan ya sahabat kebahagiaan. Ya selama ini kamu memang ditipu, kamu memang terjebak di dalam kondisi hubungan bersama dia. Dia seperti ular yang berkepala dua. Ya, dia seperti ular yang berkepala dua. Maka untuk bisa melalui ini semua, sahabat kebahagiaan, apa yang harus kalian lakukan? Kamu harus menjadi pawangnya, bukan kamu menjadi korbannya. Seorang pawang pasti bisa mengendalikan ketika dia mencoba untuk menipu kamu, atau mungkin juga dia mencoba mempermainkan kamu. Sekarang ubah posisinya, bahwa akulah yang mempermainkan kamu. Memang sangat kejam, memang merasa sangat tidak baik di sini ya. Tapi selama ini kebaikan yang sahabat kebahagiaan berikan kepada dia justru menekankan bahwa diri sahabat kebahagiaan ini selalu menjadi seorang korban dari dirinya dia. Namun sahabat kebahagiaan masih memiliki rasa sayang, masih memiliki rasa cinta pada dia. Mau lepas gak bisa, mau lari gak bisa, ketarik terus sama dia, digantungkan terus. Ya udah, ubah persepsinya bahwa dia adalah korbanku, bukan aku sebagai korbannya dia. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Bond ini di dalam kartu Oracle ini memiliki makna tentang menjalin sebuah kedekatan. Ya, ketika dia ngantungin kamu, cobalah kamu berpura-pura mungkin dekat dengan siapa, dan kamu kasih tahu orang yang diajak kerjasama di sini. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan bisa menunjukkan bahwa aku itu bukan korbanmu, tapi kamu adalah korbanku. Aku sudah punya pendamping di sini. Kamu tunjukkan dan kamu kerjasama dengan teman kamu atau sahabat kamu bahwa seolah-olah dia adalah orang yang lagi dekat sama kamu. Agar apa? Agar dia tuh ngerasa bahwa oh, jadi gini. Oh, ternyata aku gantungin kamu udah dapat yang lain. Dia ada sisi kecewa di situ. Tujuannya dia menggantungkan hubungan kamu biar apa? Biar sahabat kebahagiaan itu tidak bisa lari ngejalin hubungan dengan siapapun. Cobalah untuk berpura-pura. Sahabat kebahagiaan di sini bisa menciptakan drama untuk dia. Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan itu tidak selalu dijadikan korban untuk dirinya dia. Ya, mungkin kamu bisa menyewa teman kamu yang berpura-pura menjadi pasangan kamu di sini. Cinta itu punya trik. Ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa diri kamu adalah korban, sekarang dibalikkan bahwa dia adalah korbanku. Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan itu tidak terjebak di dalam perasaan menyesal, perasaan bersalah,
perasaan rindu, perasaan sakit, ya kita bisa berperan sebagai peran antagonisnya. Ketika kita selalu disakiti oleh orang yang hanya bisa menggantungkan hubungan. Mungkin sangat licik, tapi ini bisa menyelamatkan diri dari sahabat kebahagiaan. Oke, mudah-mudahan cara licik ini bisa kalian terapkan ya sahabat kebahagiaan. Ya meskipun banyak cara yang bisa dilakukan, terkadang cara yang baik pun susah. Cara yang baik pun sahabat kebahagiaan mungkin hanya selalu sabar. Sekarang giliran kalian untuk bersikap sadar, bukan sabar lagi. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Yang pertama di sini ada kartu Ace of Swords. Ini adalah zodiak-zodiak yang berelemen udara. Elemen udara di sini ada energinya Libra, ada energinya Gemini, dan juga ada energinya Aquarius. Three of Swords ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu 8 pedang masuk ke energinya Gemini. The Hangman masuk ke energinya Pisces. Ada kartu 7 pentacle. 7 pentacle ini masuk ke energinya Taurus. Ada Death ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. The Devil masuk ke energinya Capricorn. The Sun ini masuk ke energinya Leo. Ada The Emperor masuk ke energinya Aries. Ada Pisces di kartu 10 cup. Ada The Moon. The Moon ini terkuatnya masuk ke zodiaknya Cancer. Lalu kita bertemu di King of Pentacle. King of Pentacle ini untuk zodiak yang berelemen tanah, terkuatnya itu adalah energinya Taurus. Jadi bisa kita lihat ya, beberapa zodiak ini sebenarnya memiliki kemampuan bahwa ketika kamu dijadikan korban dari dia, kamu bisa memutarbalikan bahwa dia adalah korbanku dan aku tidak mau terus-terusan menjadi korbannya dia. Oke. Dan terkait itu semua ada inisial nama apa yang hadir di pembacaan kita kali ini. Untuk inisial namanya, oke, kita akan cek bersama-sama. Untuk inisial nama pertama di sini ada huruf P untuk Papa. Lalu di sini ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya di sini ada huruf R untuk Romeo. Lalu ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen. Lalu selanjutnya di sini ada huruf L untuk Luna dan ada huruf J untuk Jamaika. Lalu selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gama atau gajah. Ada huruf Y untuk Yellow. Lalu ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya di sini ada huruf S untuk Sarah dan yang terakhir di sini ada huruf T untuk Tango. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat terkait alur hubungan kamu dan dia yang masih digantungkan. Jadi kesimpulannya apa? Jangan selalu menjadikan korban dari si dia. Lebih baik kita balikan bahwa dia adalah korban dari aku. Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan ini tidak merasa bahwa diri kamu itu selalu tertindas. Alangkah baiknya kita bisa berperan menjadi orang antagonis. Karena orang antagonis itu pasti memiliki sisi kekuatan yang cukup kuat ya. Oke, belajar dari sinetron antagonis ya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk pembacaan kita kali ini. Dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali ya buat sahabat kebahagiaan yang selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin doakan mudah-mudahan keberkahan akan selalu menyertai kamu. Dan mudah-mudahan kekuatan hati kamu ini semakin kuat dan semakin kokoh menjadi orang yang sadar, bukan orang yang sabar. Selama ini mungkin kalian sabar terus, tapi tidak ada sebuah kepastian di situ. Lebih baik kita menjadi orang yang sadar saja ya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.